Guys, semakin panas nih ya. Rismond bikin video untuk nantang Roy Suryo sekaligus kuliti habis-habisan Roy Suryo. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Permintaan maaf dan selalu terbuka untuk permintaan maaf itu siapapun itu. Mungkin yang tidak masuk dalam kriteria restoratif justice hanya Roy Suryo. Roy Suryo Ada satu poin yaitu dia kan pernah ditahan. residivis. Masih bisa diterima untuk itu. Residivis rupanya. Tulisan Anda, Pak Roy Suryo. Pemirsa Balige Akademi yang budiman, ada sejumlah poin yang akan saya sampaikan kepada Pak Roy Suryo, ya. Poin pertama adalah terkait sejarah penulisan buku Jokowi's White Paper. Menurut saya agak Pak Roy Suryo yang terhormat, karena tulisan Anda hanya 50 halaman pertama. 50 halaman pertama. Jokowi's White Paper kan mereka yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WA, ya, WhatsApp, tulisan bukan lampiran dalam bentuk Word document. merasa aneh. Tulisan Anda hanya berupa WA messages yang saya kemudian lakukan ekspor, saya copy, ya, pesan-pesan Anda tersebut yang dikirimkan oleh Bu Tifa, saya kirimkan akhirnya ke email, lalu saya tata dalam bentuk Word document yang Anda sering mengaku sebagai peneliti yang maha pintar, maha hebat sejagat raya. Dari situ kalian bisa mengerti, saudara, betapa bagaimana Pak Roy Suryo ini sebagai peneliti, tetapi tulisannya berupa WA messages, bukan dalam bentuk Word document. Aduh. Saya sendirilah yang menatanya dan melayoutnya seperti yang ada, yang bisa kalian lihat pada buku Jokowi White Paper. Jokowi's White Paper. Anda, Pak Presiden, Anda tidak punya usaha sama sekali untuk menatanya dalam dokumen, sehingga saya tinggal menempatkan pada buku file dokumen yang telah saya tata. Anda itu, bagaimana mungkin seorang peneliti Peneliti abal-abal, Roy Suryo, paling hebat seantero dunia ini, seantero dunia. Anda mengirimkannya lewat WA, WhatsApp messages, atau Anda berbohong tentang hal ini karena saksinya ada, yaitu Dr. Tifa. Iya. Pantesan Tifa menghilang ya kan? Yang kedua, Oh, poin kedua, tulisan Anda, Pak Roy Suryo, bagi saya hanya sekedar artikel Artikel. yang ada di artikel online, bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang secara mendalam dan objektif. Itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu hanya kerja jurnalistik. Ya, bagi saya hanya sekedar artikel-artikel seperti yang ada di artikel online. Wow. Bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang secara mendalam dan objektif. Itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu hanya kerja jurnalistik. Kerja jurnalistik. Yang ketiga, metode yang ada pada tulisan Anda 50 halaman pertama pada buku Jokowi's White Paper memiliki dua metodologi. Yang pertama, ELA, level analysis, dan gradient analysis yang terakhir Anda tambahkan kepada saya. Error level analysis itu merupakan analisa distribusi rasio kompresi pada sebuah
citra digital. Sementara gradient analysis adalah menganalisa slope atau kemiringan atau delta di antara piksel-piksel tertentu dalam sebuah region yang menganalisa perubahan nilai intensitas di piksel-piksel tetangga. Apa yang Anda Habis kau, Roy. tuliskan hanyalah sekedar produk atau output dari software yang Anda gunakan, yang tidak Anda jelaskan bagaimana parameter tuning itu dilakukan. Modiar kue Roy. Export itu Anda lakukan. Di sinilah tidak adanya nilai keilmiahan, yaitu hanya sekedar memasukkan citra digital masukan ke dalam sebuah software, lalu Anda katakan itu ilmiah. Karena saya yakin Anda tidak memiliki pondasi matematika yang menjadi jauh. dasar ilmu digital image processing, yaitu matematika teknik, matematika numerik, atau analisa numerik, sistem linier, sistem tak linier, diferensial, matematika lanjut, Wih. dan lainnya. Habis Sehingga kau, Roy. Anda tidak menganalisanya secara mendalam, seperti tulisan saya sebanyak 480 halaman lebih di dalam buku Jokowi's White Paper. Seru Itulah kayaknya ya. objektivitas kita Kalau dipertemukan sebagai dua orang ini. jawaban sebagai seorang peneliti. Hajar terus Mon, hajar biar kita ada hiburan ya kan. Iya. Anda sekarang mendengung-dengungkan, mendeklarasikan sebagai seorang peneliti yang paling hebat di Indonesia ini, bahwa orang yang bertentangan dengan Anda anggap salah. Betul. Anda sepelekan semua. Sayang baru sadar saya, Ismon. Orang lain, karena Anda merasa orang yang paling hebat dalam digital forensik, dalam digital image processing. Meskipun ya Anda lulus sebagai S1 komunikasi politik, S2 kesehatan. Nggak nyambung. Kalau kita lihat jejak seorang peneliti, tentu ada buku yang diterbitkan secara profesional oleh penerbit lain, yang diteliti sehingga layak untuk diterbitkan. Ada jurnal, ada paper, betul. ada book chapter, dan jejaknya tercatat setidaknya di dalam Google Scholar. Anda sebagai peneliti yang merasa paling hebat saat ini tidak memiliki jejak itu satu pun. Wow, sama kayak Tidak ada buku, book chapter, jurnal yang tercatat dalam Google Scholar Anda. Tetapi Anda meremehkan semua orang, mendewakan diri sendiri. Ini yang membuat saya Mendewakan diri sendiri. saya mencurigai adanya afiliasi politik. Makanya saya keluar dari kasus. Ada di dompet tulisan saya. Adanya afiliasi politik, kata si Rismon Roy Suryo ini. Makanya Rismon keluar dari RRT. 480 halaman ini. Ini yang saya tidak suka. Ini untuk menyadarkan para pendukung fanatiknya. Tuh pendukung Roy Suryo. Roy Suryo. Saya mengatakan, Pak Roy Suryo, janganlah sesatkan mereka dengan narasi Anda, dengan popularitas Jangan Anda sesatkan mereka. sekarang. Ya, karena itu akan ditelanjangi di pengadilan. Madiar gue Roy. Tidak pernah memiliki sejarah menulis tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda hanya bernarasi menggunakan software, lalu merasa paling hebat. Jangan sesatkan publik, Pak Rasul. Betul juga ya kan. Jangan serang semua orang yang tidak berpendapat sama dengan Anda. Sikat terus Mon, sikat terus. Gas. Udah banyak ya. Track record dalam penulisan buku JWP yang 50 halaman itu milik Anda. Yang Anda berikan 50 halaman cuma. hanya chat messages yang tidak terstruktur dalam buku. Seperti itu. Belajar dari Kesalahan. kejadian itu. Iya. Saya sangat tidak percaya Anda memiliki kompetensi untuk menulis buku Gibran Black Chapter ataupun apapun tentang itu. Emang nggak bisa dia nulis dia kan? Nggak bisa apa-apa si Roy Suryo itu. Story dalam menuliskan buku Pak Roy Suryo. Satupun catatan digital, catatan apapun mengenai Anda menuliskan sebuah buku, kecuali 50 halaman buku Jokowi White Paper. di dalam buku Jokowi White Paper. Emang nggak jelas keilmuan Roy Suryo.
Ngapain lo ketipu juga kemarin? Saya siap bertemu secara terbuka dengan Anda. Kau Roy Untuk mengungkapkan analisa temuan saya yang baru. ditantang Bagaimana sama saya si Rismon, memasukkan Roy. variabel geometri, variabel pencahayaan di dalam analisa-analisa saya yang menjadi pembaruan dalam analisa saya yang 480 halaman tersebut. Ini membuktikan bahwa saya tidak bias sebagai peneliti, tidak didrive oleh kepentingan politik apapun. Itulah yang saya terangkan kepada penyidik. Kita bertemu secara terbuka. Kita tunjukkan kepada publik bagaimana kualitas saya, kualitas Anda, dan yang lainnya, para peneliti lain. Itu yang paling bermartabat, yang bisa kita lakukan. Jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju, ada kaos, nggak lucu. Sekali dua kali mungkin lucu, tapi orang lama-lama Enggak lucu. yang mengaku sebagai peneliti yang paling hebat, Muak. glorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Waduh, seru gini jadinya, Mon. Waduh. Apa ini? Semoga ini yang terakhir. Saya sebenarnya tidak ingin berhadapan dengan Anda di pengadilan. Sangat-sangat tidak ingin. Karena apa tuh? Tetapi sebelum itu terjadi, sadarkan publik, Pak Rasulullah. Sadar, Roy. Oh Anda dengar tuh Roy, sadarlah Roy, tobat. punya kemampuan baik teoritis maupun Tidak punya praktis kemampuan. dalam hal digital image processing. Wow. Kalau pesan saya ini tidak Anda dengarkan, apa boleh buat? Ya, lakukanlah sepuasmu. Jumpa di Sepanjang pengadilan. Masih ada glorifikasi puja-puji dari pendukung fanatik Anda. Ya, bagi pendukung fanatik Roy Suryo, bacalah buku Jokowi's White Paper. 50 halaman pertama itulah sebenarnya kemampuan dari Roy Suryo yang Anda agung-agungkan. Waduh. 50 halaman tuh. Sang peneliti paling hebat sedunia ini, meskipun tidak pernah punya jejak tulisan apapun. Lihatlah janji-janjinya menuliskan apapun, menuliskan Gibran, Black Chapter dan lainnya. Itu hanyalah omong kosong. Waduh, gimana nih? Luar biasa ya. Inilah yang ditakuti oleh si Roy Suryo. Ya. Aduh, ternyata cuma 50 halaman di buku Jokowi Paper yang punya Roy Suryo, ya, tulisan Roy Suryo. Itu pun dikirim Roy Suryo lewat WA ke Rismon. Rismon yang nyusunnya lagi. Ya, termasuk kata-katanya, ya kan? Aduh. Ini pantesan nih si Tipa. Udah berapa hari nggak muncul-muncul. Mungkin berpikirlah si Tipa ini ya. Berpikir gimana caranya cari jalan untuk RG menyusul si Rismon. Tapi malu kucing. Kacau. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu apakah Roy Suryo akan menerima tantangan si Rismon nih. Ini seru nih bakal nih. Kalau Rismon bertemu dengan Roy Suryo nih, saling bantah-bantahan, saling serang menyerang nih pasti ya kan. Tapi yang jelas belum jumpa aja udah dikuliti sama si Rismon. Waduh. Kacau. Saya bercakap untuk diri ya. Jumpa lagi nanti kita di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.